Ya, pemirsa, momen kemesraan antara Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo ditunjukkan dalam pembukaan Rakernas keempat di PDI Perjuangan di JI Expo Kemayoran. Kemarin Jokowi bahkan terang-terangan menunjukkan optimismenya bahwa Ganjar bakal bisa menyelesaikan masalah pangan yang jadi tema Rakernas PDIP. Dan kita akan membahasnya bersama analis politik Mas Adi Prayitno. Assalamualaikum, selamat sore Mas Adi. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Juno. Aduh, saya nggak apa-apa nih ganggu weekendnya ya? Kalau Zoom aman Mas? Aman, siap. Mas Adi, kita bicara yang mesra nih ya. Kita lihat bagaimana tiga tokoh tadi saling memuji, saling menyebutkan pencapaiannya masing-masing. Kalau Anda melihat Mas Adi, bagaimana Anda menilai kemesraan dari tiga tokoh tadi? Ya, saya kira mestinya kemesraan antara Jokowi, Megawati, dan Ganjar Pranowo itu bukan sesuatu hal yang spesial. Mengingat ketiganya ini adalah kader-kader terbaik PDIP saat ini. Ya. Megawati adalah ketua umum partai, Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia, dan Ganjar Pranowo adalah kandidat capres yang diusung oleh PDIP. Jadi bagi saya yang kemudian menganggap heboh itu karena memang selama ini ada kesan bahwa hubungan Jokowi dan Megawati itu tidak baik-baik saja. Jokowi itu seakan-akan berjarak dengan PDIP. Di berbagai kesempatan saya selalu mengatakan, Mas, saya sering dibully dan seterusnya karena saya selalu mengatakan bahwa Jokowi itu nggak mungkin pindah ke lain hati. Jokowi itu nggak mungkin akan keluar barisan mendukung calon yang lain gitu ya, dan tidak tegak lurus kepada PDIP. Oleh karena itu kemesraan ini sebenarnya secara eksplisit ini untuk mengedukasi supaya tak ada lagi orang-orang, figur-figur tertentu, poros-poros tertentu yang mencoba untuk membentur-benturkan bagaimana Jokowi dan PDIP ini tidak harmonis hubungan politiknya. Ini kan sebenarnya memberikan satu sinyal politik ya, bahwa siapapun yang berharap dukungan politik Jokowi di 2024, ya bagi saya ya harus siap-siap hopeless, harus siap-siap sakit hati. Karena Jokowi pastinya milik PDIP ya. Betul Mas Adi. Saya selalu menegaskan ini. Nah Mas Adi, kalau kita bicara kemesraan ini, berarti dengan kata lain pemandangan yang kita lihat barusan ya di Rakernas itu adalah menjawab bahwa isu keretakan hubungan Jokowi dan Mega pasca Kaesang bergabung ke PSI. Bagaimana tanggapan Anda? Ya bagi saya ini bukan hanya soal menjawab. Ini bagi saya mengamputasi. Mengamputasi, oke. Ini cut off gitu loh Mas. Mengamputasi isu-isu yang lihat belakangan ini, isu tentang keretakan antara Jokowi dan Megawati, bahwa Jokowi lebih condong kepada calon tertentu di luar PDIP. Jadi bagi saya kemesraan ini cukup sangat kelihatan. Jadi kebersamaan, chemistry, senyum mereka itu kan sangat terlihat begitu natural, tidak dibuat-buat. Seakan-akan mereka ini terjadi dalam tanda kutip hubungan yang tidak harmonis. Oleh karena itu ya saya meyakini ke depan memang ini akan menjadi modal dan bekal politik yang cukup luar biasa khususnya bagi PDIP. Minimal koalisi dan internal mereka itu solid karena kehadiran Jokowi yang bisa dipastikan tidak mungkin pindah ke lain hati, itu satu Mas. Nah yang kedua, saya selalu mengatakan siapapun yang berharap dukungan Jokowi di 2024 harus siap-siap patah hati Mas. Baik, jadi karena saya tidak bisa membayangkan Jokowi itu mendukung calon lain di luar calon PDIP. Mengingat sampai saat ini Jokowi itu kader PDIP. Kartu anggotanya itu kartu anggota dari PDIP, bukan dari yang lainnya. Bang Mas Adi, bahwa Jokowi ya secara profesional pasti tahu apa yang harus dilakukan dan secara personal juga pasti tahu apa yang harus dilakukan. Karena tadi kalau kita lihat bagaimana dinamika berkembangnya akhir-akhir ini dikaitkan misalnya Kaesang segala macam ya Mas Adi ya. Ya saya kira melihat wajah Jokowi itu kan dalam konteks dua hal. Pertama, kalau Jokowi diletakkan dalam konteks presiden, tentu Jokowi kelihatan mesra dengan orang termasuk para menterinya yang punya keinginan maju di 2024. Karena tidak mungkin dong Jokowi itu menjaga jarak, kelihatan kaku. Dengan para menterinya yang juga punya potensi maju ya. Tapi pada saat yang bersamaan banyak yang lupa bahwa Jokowi itu adalah kader PDIP. Udah itu. Dan ini Mas Adi, ingin dipisahkan. Iya, dukungan Jokowi ini kita lihat bagaimana Jokowi menyampaikan optimismenya ya kepada Ganjar bahwa akan bisa menyelesaikan masalah pangan di Indonesia ketika dilantik nanti langsung bekerja. Apakah ini juga tadi bahwa mengamputasi siapapun yang berharap terkait dukungan Jokowi ini?
Ya, bagi saya yang berharap dukungan Jokowi selain Ganjar, selain PDIP, ya memang harus patah hati, Mas. Eksplisit Jokowi itu menyampaikan secara terbuka. Saya kutip misalnya, saya tadi bisik-bisik kepada Pak Ganjar, nanti kalau sudah dilantik segera isu pangan ini menjadi ini pernyataan terbuka ya, Mas Adi berarti ya? Itu pernyataan terbuka seorang presiden valid dan tidak ditafsirkan oleh siapapun. Selama ini kan orang menafsirkan seakan-akan Jokowi itu retak dengan Megawati, seakan-akan Jokowi itu tempat yang lain, tidak 100% ke Ganjar Pranowo. Tapi dalam Rakernas PDIP kemarin secara explicitly itu presiden yang ngomong. Itu bukan orang lain, itu bukan konsultan, itu bukan pengamat, itu bukan politik, tapi presiden yang saya kira setiap ucapannya itu memiliki daya kekuatan yang sangat objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Maka tidak mengherankan kalau saya melihat medsosnya Pak Puan, medsosnya Ganjar Pranowo, mereka kan menyebutkan ketika ada foto Jokowi, ada foto Puan, atau foto Mbak Mega, ada Ganjar di situ, inilah anak-anak ideologis. Itu kan sindiran keras sebenarnya kepada orang yang mencoba untuk dalam takut menarik Jokowi ke tempat yang lain untuk mendapatkan dukungan politik. Itu bagi saya adalah sebagai salah satu bentuk penegasan bahwa Jokowi adalah anak ideologis PDIP dan tidak mungkin pindah ke lain hati. Kalau kita bicara pondasi pangan yang di sini berkali-kali di highlight ya, Mas Adi, bahwa Jokowi menyebutkan bahwa Ganjar mampu nantinya akan melanjutkan, di satu sisi juga Pak Ganjar menyebutkan bahwa Pak Jokowi sudah meletakkan fondasi pangan di sini. Apa yang harus nantinya dilakukan seorang Ganjar tadi oleh Pak Jokowi adalah first thing first adalah fondasi pangan. Bagaimana Anda melihat tema besar ini? Ya, saya kira ini mungkin yang pertama kalinya ya saya lihat di mana Rakernas PDIP itu tidak bicara tentang kepentingan politik elektoral. Padahal itu juga dihadiri oleh ketua umum partai pengusung Ganjar Pranowo, ya ada Pak Ate, kemudian ada ketua umum Hanura, ada ketua umum P3 dan seterusnya. Tapi yang dibicarakan itu tentang bagaimana kedaulatan pangan ke depan itu menjadi isu strategis dan menjadi isu penting. Ini kan secara tidak langsung ya Jokowi ingin menitipkan pesan kepada Ganjar Pranowo di tengah isu-isu yang sedang berkembang, isu-isu yang juga dianggap penting, tapi isu yang juga tak kalah penting itu bagaimana ketahanan pangan di Indonesia itu adalah menjadi isu yang seksi dan itu harus jadi prioritas. Ketika Ganjar misalnya dilantik jadi presiden, itu kan pernyataan yang kemudian bisa ditafsirkan bahwa kalau mau ini disebut sebagai top list prioritas program, maka soal pangan, ketahanan pangan itu tidak bisa disepelekan. Karena Jokowi kan sudah bisa menjelaskan begitu banyak. Ternyata banyak di negara-negara lain yang mengimpor, itu ternyata sudah menghentikan karena memang kebutuhan di internal dan dalam negeri mereka itu tidak bisa dibutuhi. Maka Indonesia tak boleh lagi bergantung dengan negara luar untuk mensuplai dan memberikan masukan subsidi yang terkait dengan soal pangan itu. Oleh karena itu Presiden terpilih di 2024 adalah mereka yang menjadikan pangan sebagai fondasi besar. Menurut saya ini isu penting. Make sense, Mas Adi, karena item pangan ini adalah menyangkut perut ya, rakyat ya. Dan masyarakat kita memang makannya nasi, bukan makan yang lain. Dan ini juga kaitannya dengan banyak hal yang terjadi belakangan ini ya. Barang impor, TikTok Shop, even yang paling baru Mas Adi pun paham. Baik Mas Adi, terima kasih untuk waktunya di sore hari ini. Sehat-sehat untuk kita semua. Ya, terima kasih Mas Adi.